Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah hari Jumat aja. Long weekend ya. Jadinya makin long shift. Soalnya cutinya diselengkat temen yang lebih dekat sama bos. Makanya jadi orang itu yang pinter jaga sikap dan ucap. Baru ngobrol sama bos sebentar bangganya minta ampun. Disebar kemana-mana. Cari apa sih lu, cari muka? Tatuin mana sih mukanya? Ya udah, daripada mikirin muka, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal suara yang awalnya cuma nada tapi ujungnya jadi sumber perkara. Soal tetangga yang harusnya saling sapa dan jaga rasa malah sama-sama bawa ego dan bawa perkara. Dari irama yang getarin dinding rumah sampai emosi yang meledak tanpa arah. Di ibu kota yang rumahnya dempet tanpa spasi, berisik dikit aja bisa memancing emosi. Awalnya cuma teguran, lama-lama jadi laporan penganiayaan. Ya namanya juga manusia kan. Kalau ego ketemu ego jadinya gogo Power Ranger. Maksudnya kalau ego sama-sama naik dan nada sama-sama tinggi, yang turun adalah rasa dan toleransi. Akhirnya yang mengalun bukan musiknya tapi masalahnya. Jadi begini ceritanya begini. Suara bising drum dari salah satu rumah di Cengkareng, Jakarta Barat berujung penganiayaan antar tetangga yakni Darwin dan Dodo Siagian. Keduanya lalu saling lapor polisi. Masalah klasik, tapi sering bikin konflik. Yang satu pengen latihan biar jago kayak drummernya Dream Theater. Yang satu cuma pengen istirahat dengan tenang. Kasus penganiayaan ini awalnya dilaporkan Darwin ke Polres Jakarta Barat. Adapun penganiayaan terjadi pada Sabtu 7 Februari lalu sekitar pukul 2 siang. Terlapor dalam kasus ini adalah Dodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto bilang laporan korban telah diterima. Dan saat ini dalam penanganan oleh Satreskrim Jakarta Barat. Insiden ini bermula saat Darwin menegur Dodo yang sedang bermain drum. Suaranya bising terdengar sampai ke rumahnya. Korban mengaku sudah beberapa kali mengingatkan Dodo yang berjanji akan memasang peredam suara. Tapi suara bising drum tetap aja kedengeran. Nah ini udah dipasang belum itu peredamnya? Jangan janji-janji aja. Situ mau jadi musisi apa politisi? Karena sering mendatangi Dodo buat menegur, akhirnya mereka cucok. Maksudnya cekcok. Iya. Tahu aja. Awalnya cekcok mulut, nggak lama orang tua Dodo ikut-ikutan. Datang pakai mobil lalu menabrak Darwin sampai jatuh. Parah. Masa urusan anak-anak orang tua ikutan nimbrung? Bahkan saat Darwin berusaha bangkit, Dodo diduga memiting dan memukul Darwin. Sementara orang tua Dodo menendangnya. Weleh. Ini orang tua ikut nimbrung bukan bikin suasana calm down, malah collab sama anaknya. Udah kayak tag team Smackdown. X-Pac sama Scotty Tohoti. Tahu nggak? Akibat kejadian tersebut, Darwin mengalami luka memar dan lebam di bagian leher, luka di kepala bagian belakang, punggung, serta luka lecet di tangan dan kaki. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan kasus tersebut masih diselidiki polisi.
Rabu kemarin AKBP Arfan bilang polisi saat ini sedang mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi. Ya semoga buktinya lengkap. Nggak ada drama CCTV nggak berfungsi. Apalagi rekamannya hilang. Terkait kronologi kejadian, Arfan menyebut pihaknya berpedoman pada laporan yang telah diterima dari masing-masing pihak. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman turut merespon soal kasus ini. Dia meminta pelaku ditindak tegas. Habibur Rahman bilang tidak ada toleransi buat pihak-pihak yang bersikap arogan melakukan tindak pidana seenaknya dan mengintimidasi orang lain. Tuh penonton dengar. Jadi orang jangan arogan. Jangan mengintimidasi. Mau di lingkungan rumah, mau di kantor, kita harus toleransi. Apalagi nanti kalau udah jadi bos. Kalau dikoreksi atau dikasih masukan anak buah tuh didengerin. Jangan dicuekin terus diputusin sendiri. Gejala NPD tuh. Gejala tapi udah akut. Jadi ingat pepatah Madagaskar. Diam suka kasih perintah, bergerak salah semua. Biar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, biar polisi bekerja, para pihak menjelaskan versinya, kita tunggu saja ujung ceritanya. Tapi di luar itu semua ada pelajaran sederhana yang sebenarnya dekat dengan kita semua. Hidup berdekatan itu bukan cuma soal batas tembok, tapi batas sikap dan ucap. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan, itu namanya ngejilat. Tinggal saling berdempetan itu artinya saling menahan. Suara boleh punya irama tapi tetap perlu peredam rasa. Rumah memang ruang pribadi, tapi kenyamanan itu urusan berbagi. Ya emang susah kalau urusan bagi-bagi kenyamanan. Kalau bagi-bagi jabatan sama bagi-bagi proyek, oh jagonya. Maling kelas teri. Kalau mau berguru, datang padaku. Sampai situ aja. Kita lanjut. Mau punya hobi silakan aja, asal ada usaha menjaga suasana. Mau menegur juga nggak masalah, asal caranya jangan sampai nambah ruwet masalah. Kadang yang perlu dipasang bukan cuma peredam di dinding rumah, tapi juga peredam di hati dan amarah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kan minggu depan mau puasa. Jaga kebersihan juga. Itu sebagian dari iman. Muka dilap tuh. Cemong-cemong. Sedikit mengalah bisa menyelamatkan hubungan. Jika peredam tak pernah dipasang, baik peredam ruangan maupun peredam emosi, maka bukan hanya suara yang bikin bising, tapi konflik bakal terus bergulir dan bikin pusing. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Kita punya banyak informasi hari ini. Sebelum kita berakhir pekan. Sebelum kita lembur lagi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.